warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih untuk kakak-kakak cantik semuanya pada acara launching buku Rumah Rupa Unku. Acara belum dimulai, nanti akan dimulai oleh MC. Saya hanya pengumuman saja bahwa 1 menit lagi acara akan kita mulai. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang nih kepada para peserta talk show dan launching buku Rumahku PAUDku. Senang sekali hari ini kami dari komunitas Rumah Pencerah dan juga penerbit Esensi, imprint dari penerbit Erlangga dapat bertemu dengan Bapak Ibu sekalian yang semangat sekali siang hari ini untuk mengikuti seluruh rangkaian acara hari ini. Bagaimana Ibu dan Bapak, apakah masih semangat? Ya, kalau saya bilang semangat pagi? Oh, oke, kurang kompak ya. Kalau saya bilang semangat pagi, jawabannya pagi, pagi, pagi. Oke, siap ya? Semangat pagi? Pagi, pagi, pagi. Alhamdulillah, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, katanya ada pepatah ya, Ibu Bapak, kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau gitu izinkan saya perkenalkan diri saya dulu ya. Saya adalah Hani. Saya merupakan salah satu pengurus dari komunitas Rumah Pencerah yang akan memandu acara pada hari ini. Nah, acara kita hari ini adalah acara talk show yang bertemakan refleksi diri melalui buku. Nah, sebelum kita memulai mungkin saya akan bacakan rundown acara kita hari ini ya, supaya Ibu dan Bapak nggak bertanya-tanya nih, habis ini ada apa lagi sih, ada kejutan apa lagi. Jadi saya bacakan rundownnya dulu ya. Jadi kegiatan pertama kita yang pertama pembukaan, lalu ada sambutan dari komunitas Rumah Pencerah, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari PT Erlangga, selanjutnya ada seremonial peluncuran buku, kemudian masuk di sesi talk show, kemudian ada juga sesi tanya jawab ya Ibu Bapak setelah talk show, kemudian ada tanda tangan di giant cover buku Rumahku PAUDku, dan juga terakhir ada penyerahan gift ke narsum, closing, dan kita akan foto bareng-bareng ya. Semoga Ibu Bapak bisa mengikuti acaranya hingga selesai. Oke, langsung saja kita masuk ke acara kita yang pertama. Setelah tadi sudah ada pembukaan, kita akan ada sambutan nih dari perwakilan komunitas Rumah Pencerah. Sebenarnya hari ini harusnya memberikan sambutan ini adalah penggagas komunitas Rumah Pencerah. Sebelumnya mungkin di sini ada beberapa teman-teman komunitas Rumah Pencerah yang sudah tahu apa nih komunitas Rumah Pencerah, tapi mungkin ada juga teman-teman yang belum tahu ya. Jadi izinkan saya sharing sedikit. Komunitas Rumah Pencerah ini adalah sebuah komunitas berbasis parenting, fokusnya kepada orang tua, guru, dan juga anak usia dini. Kegiatan kami ini apa sih? Kegiatan kami ini basicnya sosial. Kami memberikan banyak pelatihan untuk sampai saat ini mungkin sudah ribuan orang tua dan juga guru yang diberikan dampak dari pelatihan kami seperti itu. Kegiatan rutin bulanan kami ada beberapa. Ada forum belajar, di situ biasanya akan ada pelatihan-pelatihan untuk guru dan juga orang tua. Kemudian di sisi lain kami juga ingin tetap aktif, seperti salah satunya membuat karya yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu sambutan dari komunitas Rumah Pencerah. Saya mewakili penggagas komunitas Rumah Pencerah, Ibu Ferry Farhati. Mohon maaf karena beliau hari ini belum dapat hadir bersama kita di tengah-tengah kita. Namun tanda cinta dari beliau sudah ada di belakang saya. Ini ada karangan bunga kiriman dari Ibu Ferry Farhati. Oh iya, karena beliau belum bisa hadir dikarenakan harus beristirahat gitu, jadi belum bisa hadir di tengah-tengah kita. Tapi semoga tidak mengurangi rasa bahagia dan syukur kita bisa berkumpul hari ini. Maka dari itu akan ada perwakilan dari komunitas Rumah Pencerah yang akan memberikan sambutan, yaitu
Bapak Dr. Cahyo Suprajogo MSI. Kepada Bapak Cahyo saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Tentu yang pertama-tama ya kita panjatkan puja dan puji kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT, karena pada kesempatan siang hingga insya Allah sore nanti mengikuti kegiatan pada kegiatan peluncuran buku dan talk show cerita parenting inspiratif Rumahku Pautku. Aplaus dulu dong untuk pada kesempatan siang hari ini, saya sebagai salah satu dari pengurus komunitas Rumah Pencerah KRP, mewakili salah satu pendiri ya, Ibu Ferry Farhati Anies Baswedan. Di sini ada Kak Ros, terus ada beberapa lagi ya, Bu Adiati dan yang lainnya. Dan tentunya juga yang sama-sama kita hormati pada kesempatan siang hari ini dari PT Erlangga, Bapak Budiono, perwakilan direksi dan tim. Aplaus juga dong untuk Erlangga ya, prestasi ya, PT Erlangga. Kemudian di sini ada Himpa Udi DKI Jakarta, Ibu Haja Suryani dan jajarannya. Aplaus. Kemudian Ketua Himpa Udi Depok hadir, Ketua IGRA ya, Jakarta dan Depok. Oke. Kemudian Ketua IGTKI Jakarta dan Depok hadir ya, mudah-mudahan. Kaprodi Unsika, Kaprodi UMC, Pembina, Pengawas dan Pengurus KRP, dan juga tamu undangan yang berbahagia dan tentunya luar biasa. Aplaus dulu dong untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu semua, saya senang bisa mengucapkan kata-kata Bapak Ibu semua. Karena biasanya kalau acara-acara yang terkait parenting, Pak Budiono, Pak Abdul Rauf dan bapak-bapak yang hadir di sini. Jadi aplaus dulu dong untuk 5, 1, 2, 3, 4 bapak-bapak yang hadir di sini. Itu karena memang ya cocok, jadi gambarnya memang Rumahku Pautku. Jangan dong kalau yang hanya ibu-ibu atau bunda saja yang seolah-olah dekat dengan anak-anak, iya kan? Jadi Bapak Ibu semua tentu sangat berbahagia. Saya mewakili ya dari jajaran pendiri, pengawas dan pengurus komunitas Rumah Pencerah. Saya terima kasih sudah Bu Yayu tadi memberi titipan untuk menyampaikan pesan semacam kata sambutan. Saya kalau diberi kesempatan biasanya bisa mengalahkan acara talk show-nya sendiri. Oleh karena itu saya harus ngerem ya gitu. Saya sudah mati-mati ya, ini harus ngerem gitu ya. Apalagi suasananya yang luar biasa. Bapak Ibu semua, tentunya kita berbahagia. Apa yang menjadi karya hari ini dari rekan-rekan semua dengan dukungan penerbit ya, penerbit Esensi, penerbit Erlangga, tentunya adalah satu kontribusi yang nyata. Bapak Ibu semua, saya mengikuti kurang lebih kita sudah berapa tahun ini komunitas Rumah Pencerah? Ayo kan? Sampai tak hafal ya, karena saking banyaknya kegiatan, berbagai kegiatan, ada forum belajar dan seterusnya, memberikan ya, berbagi ya, memberikan pelatihan-pelatihan pendidikan anak usia dini kepada masyarakat kita yang untuk ini. Coba kalau seandainya, apalagi ya seandainya memakai pelatihan itu di gedung yang seperti ini. Tentu ada semua masyarakat kita kadang-kadang memiliki keterbatasan dari segi akses ya. Biasanya biaya, dulu saya datang ke Jakarta pertama kali, yang namanya pelatihan itu bayar sekali pelatihan minimal, Bu, review saja sudah 400.000. Apalagi kalau acaranya sudah ada yang 3 juta dan seterusnya. Disinilah betapa luar biasa komunitas Rumah Pencerah ya, di tahun ke-8 atau tahun ke-9 sudah memberikan kontribusi di tengah-tengah masyarakat kita. Dan salah satunya, kalau kita hanya berbagi juga melalui pelatihan-pelatihan, ada sesuatu yang dipraktekkan, ada sesuatu yang bisa dibagikan ke tengah-tengah masyarakat. Tapi yang lebih jauh lagi adalah apa? Masyarakat kita perlu memiliki pengetahuan, perlu mendapatkan informasi, diantaranya melalui buku yang
menurut saya bukunya cantik ya, kecil, mungil, tapi isinya sebenarnya luar biasa, menggambarkan itulah seharusnya aktivitas ataupun pola model parenting yang harusnya kita sebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat kita. Aplaus dulu dong untuk peluncuran buku ini. Oleh karena itu, saya tadi tidak dapat titipan pesan siapa yang memastikan peluncurannya atau dari Erlangga atau tidak. Tapi yang penting kalau dari sisi saya mewakili, mudah-mudahan ini menjadi momentum ya, setelah dulu buku orang tua cerdas ya, orang tua cerdas, kemudian ada buku Asih Asa Asuh, dan sekarang ada Rumahku Pautku untuk orang tua dan pendidik. Dan tentunya kita berharap setelah ini harus ada lagi karya-karya yang semacam ini, karena kita juga ingin menyebarluaskan parenting ya, itu ke seluruh masyarakat kita, bahkan kalau perlu seluruh Indonesia. Kalau perlu hari ini saya diundang di Jakarta di tempat sini. Kalau perlu besok Bu Yayu dan jajaran komunitas rumah pencara ngadakan juga acara besar di Jawa Timur, di Sumatera dan sebagainya. Saya termasuk yang diundang dan terposit gitu untuk datang memberikan sambutan minimal gitu ya. Saya kira itu tentu luar biasa. Mudah-mudahan dari semangat ya, dari semangat tempat kita hari ini untuk peluncuran buku dan talkshow cerita parenting inspiratif Rumahku Pautku, insya Allah dari tempat ini untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap untuk kita semua. Terima kasih banyak Bapak Dr. Cahyo Suprajogo yang sudah memberikan sambutannya mewakili dari komunitas Rumah Pencerah. Kemudian kita akan mendengarkan lagi sambutan perwakilan dari PT Penerbit Erlangga, Bapak Budiono Dinata, untuk memberikan sambutannya kepada Bapak Budiono Dinata. Saya persilakan. Saya boleh berdiri atau harus duduk? Boleh dua-duanya. Mau di sini atau di sana? Oke, saya di sini aja deh. Kayaknya karena ada kursi sama, masa saya harus sama tinggi dengan bunda semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lebih baik berdiri. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak harus terlebih dahulu supaya timbul kasih sayang kemudian. Jadi nama saya Budiono Dinata dan alhamdulillah saya pikir di ruangan ini waktu belajar membaca menyebut nama saya. Betul? Ini Budi. Ini Ibu. Mana Bapak Budi? Saya sendiri. Baik, jadi cukup terkenal nama saya dan cukup literate nama saya. Jadi artinya saya berkontribusi nama saya dalam dunia pendidikan di Indonesia waktu masih kurikulum CBSA. Betul ya Bunda ya? Setuju ya? Jadi alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini jam-jam segini mulai rawan Bun. Kalau nggak lucu kayaknya ditinggalkan kita. Jadi mohon maaf agak sedikit lucu. Jadi nama saya Budiono Dinata, tetapi bukan cucunya Oto Iskandar Dinata, tetapi saya dari Jawa Barat Bunda. Jadi alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini di acara yang luar biasa, kalau berbicara literasi tentu PT Penerbit Erlangga di usia yang sudah tidak muda lagi, saya biasanya akan berbagi langsung one case kepada yang hadir di sini di setiap acara yang saya hadiri ketika usianya si peserta itu seusia dengan perusahaan saya. Erlangga saat ini sudah berusia 71 tahun. 72 tahun, 71 tahun. Adakah yang seusia dengan perusahaan saya 1 juta rupiah? Cash? Ada? Alhamdulillah. Gak ada ternyata Bunda. Ada yang sudah lewat mana? 76. Bunda 76, 1 juta. 1 juta dari saya. Ya, benar. Ya Allah, benar, serius. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, siap Bunda. Nanti ditagih sebelum kalian bubar ya. Alhamdulillah. Masih semangat? Atau mau tambah semangat memperhatikan? Kang Dion ini dari Jawa Barat, jadi
jadi dipanggilnya Akang. Tapi kalau di Betawi disebutnya apa? Abang. Bang Dion saat ini sebagai marketing komunikasi dan mewakili manajemen mengucapkan terima kasih atas peran sertanya, kerjasamanya dengan penerbit Erlangga, dan tentu saja atas kepercayaannya menitipkan naskah-naskah yang luar biasa. Saya lihat ada 14 naskah menjadi sebuah buku antologi yang luar biasa. Tentu saja ini menjadi sebuah warna tersendiri bagi guru-guru yang ada di PAUD, utamanya karena saya berharap ini buku-buku ini segera dimiliki oleh pendidikan anak usia dini. Ada 3 ormin mungkin atau 4 ormin di sana, teman-teman IGTKI, teman-teman Himpaudi, teman-teman IGRA, teman-teman kalau di Jawa Barat itu ada BKPRMI, Badan Komunikasi Remaja Masjid Indonesia, mereka juga ada, TKTPA, TKIA. Saya dulu pejuang juga di situ, saya aktif di BKPRMI. Lalu kemudian ini saya agak sedikit merinding ini, nggak tahu tiba-tiba ya. Jadi saya teringat 2019 sebelum pandemi dulu kami juga punya proyek namanya Pelangi Literasi. Kami melatih 8.000 guru PAUD di Jawa Barat karena kami percaya, karena Erlangga percaya orang atau pihak yang paling cocok untuk menulis cerita anak adalah jawabannya itu. Kami selama ini sering menerbitkan buku-buku dari luar negeri. Kami sering menerjemahkan buku-buku anak dari luar negeri. Tapi ternyata budayanya tidak sama ya. Budayanya tidak sama dengan kita. Dan alhamdulillah buku yang pertama kami ciptakan dengan Pelangi Literasi itu kurang lebih ada 18 naskah di dalamnya. Dan itu 18 naskah dari guru-guru terbaik di IGTKI ketika itu. Kemudian dari cikal bakal Pelangi Literasi itu kemudian muncullah program berikutnya. Bukunya sudah ada, muncullah storytelling. Kegiatan-kegiatan mendongeng bersama anak. Muncullah Parent Story Festival. Halo Bapak Ibu sekalian, saat ini Indonesia sedang krisis mendongeng. Benar nggak? Terlebih setelah pandemi ini orang tua lebih anak-anak lebih dekat dengan HP-nya dibandingkan dengan mamanya. Nah, kita jalan-jalan ke mall yuk. Nggak aman lagi tanggung ini main PUBG. Kalau belum lunas itu, kalau belum tuntas PUBG-nya, dia nggak mau diajak sama orang tua. Mamanya pergi ke mall sama papanya, anaknya tinggal di rumah. Itu fakta. Maka kami punya program namanya Erlangga Parent Story Festival, mengajak kepada orang tua untuk kemudian kembali menggiatkan budaya literasi bersama keluarga. Pak Diono ngomong doang, alhamdulillah sudah tereksekusi Bunda programnya. Serius. Dulu sebelum Pak Anies Baswedan, saya salah satu pengagum beliau. Dulu 2 tahun sebelum beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan, yang meskipun jabatannya sebentar, tetapi beliau meninggalkan legasi yang sangat luar biasa, yaitu 15 menit membaca sebelum KBM. Dan yang dibaca bukan buku pelajaran ketika itu. Saya punya program Reading Day namanya waktu itu, Erlangga Reading Day. Kami datang ke sekolah-sekolah Bunda, bawa buku sejumlah anak, kemudian kami pinjamkan kurang lebih 15 menit. Katanya membaca itu jangan terlalu panjang-panjang. Saya pinjamkan buku kepada anak-anak 15 menit. Setelah 15 menit membaca, saya undang mereka untuk tampil ke depan, bercerita kembali kepada teman-temannya, dan kita apresiasi, kasih hadiah. Itu alhamdulillah luar biasa juga responnya dari sekolah-sekolah. Dan saat ini kalau misalnya Bapak Ibu juga mau program seperti itu, Erlangga siap. Insya Allah. Mari kita sama-sama bergerak ya. Kenapa? Karena katanya orang Indonesia ini dulu sama UNESCO pernah diteliti pada tahun 2012, katanya dari 1000 orang hanya 1 orang gitu ya yang bohong itu. Bohong. Kenapa? Karena orang Indonesia ini kan mayoritas Muslim. Bahkan kata pertamanya saja yang disampaikan kepada Rasulnya itu adalah Iqra. Mungkin orang Indonesia tidak suka membaca. Mohon maaf bahasa sudah saya kebawa. Tidak mungkin orang Indonesia tidak suka membaca. Kenapa? Karena perintah Tuhannya saja adalah Iqra. Baca, pasti suka membaca. Pak Dion capetan banget ya kalau orang sudah bilang, lancar banget ngomongnya. Kang Dion ini, Pak Dion ini, atau Bang Dion ini adalah
salah satu pengurus BPBGM di Provinsi Jawa Barat. BPBGM ada yang tahu? Karena saya di sini ada teman saya di sini. Ibu Adi atau Ibu Yeti panggilannya. Beliau adalah Ibu Adiati Patu Roswana. Ada orangnya? Yeay, kita sesama orang BPBGM. Apa BPBGM? Bina Budaya Gemar Membaca. Pasti dari diskusi Provinsi DKI Jakarta. Saya dari Jawa Barat. Di bawah pimpinan Bapak Hening Widiatmoko. Kepalanya sekarang Bapak Hening Widiatmoko, sebelumnya Pak Ahmad Hadadi. Jadi saya juga pegiat. Oke, sesama pegiat kita ketemu, alhamdulillah. Jadi meskipun saya di Penerbit Erlangga, saya adalah salah satu bagian literasi juga. Jadi artinya kalau Bapak Ibu punya PAUD, saya juga dulu pernah mengajar di TKA gitu. Jadi alhamdulillah banyak banget pengalaman dari sana. Lalu kemudian di 2022 kami Erlangga punya program namanya Workshop Belajar Menulis bagi para Inohong. Ada orang Jawa Barat di ruangan ini? Mana coba ngajak tangannya? 50.000 deh, 100.000 deh. Siapa yang tahu arti kata Inohong? Inohong di bojong rangkong. Nah itu. Bunda apa artinya? Pelopor. 100.000 bunda. Alhamdulillah. Mohon maaf kecil ya. Karena yang beruntung itu biasanya yang pertama. Ya. Itu rezeki Bun. Bunda berangkat dari rumah ke sini itu pasti sudah dicatat oleh Allah. Bunda bakalan dapat 1 juta. Dan saya juga baru pertama sama ibu, nggak ada settingan di antara kita kan? Ini mohon maaf agak sedikit panjang karena ini bersemangat banget. Kami punya program workshop belajar menulis bagi para Inohong. Mungkin saya telat aja di Jakarta, kalau enggak mungkin Ibu Parhati punya buku 5. Kenapa? Karena Bunda Atalia, Ibu Gubernur kami setiap tahun menerbitkan buku 5 buku sampai dengan detik ini di Penerbit Erlangga. Mia dan ikan goreng, Randy sakit perut, kemudian Linda tidak rewel lagi, itu tentang tantrum. Lalu kemudian beliau juga punya catatan kecil tentang kita, itu bagaimana keseharian beliau yang suka sering nulis di Instagram. Itu tentang, ibu tolong dong ya kalau ngedit foto jangan terlalu cantik. Kasihan mereka yang cantiknya alami. Kan kayak unggahan nyeleneh tapi benar. Terus yang terakhir itu adalah salah satu di Untold Story buku beliau tentang Ariel. Udah punya bukunya belum? Saya merinding kalau baca buku itu. Karena itu adalah bagaimana sebuah parenting yang dilakukan di keluarga. Banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh AA Ariel yang tidak diketahui oleh Kang Emil dan juga Bu Cinta. Kenapa? Karena ternyata disitulah program parenting yang dijalankan oleh keluarga Kang Emil itu kemudian menciptakan pribadi pemuda yang bernama Ariel. Yang ketika dia dipanggil itu kan luar biasa ya, kita bisa menyaksikan bersama. Beliau bercerita di buku di Untold Story April Kan Mumtaz. Itu buku terakhir beliau bersama kami sebelum akhirnya lengser menjadi warga biasa lagi saat ini. Lalu kemudian tidak cukup di situ, kami datang ke tiap kata kabupaten. Kenapa? Karena kami punya rumus kata yang sangat sempurna untuk para bunda literasi di tingkat kabupaten kota. Bunda literasi punya karya literasi. Dan alhamdulillah saat ini sudah 13 kabupaten kota di Jawa Barat sudah punya karya. Karena wilayah saya garapannya hanya 16 kabupaten, tinggal menyisakan 3 kabupaten aja yang belum mempunyai. Kabupaten Bandung, salah satu kabupaten yang senantiasa menjadi isu nasional di Jawa Barat di musim penghujan. Kabupaten Bandung, ada yang tahu isunya apa? Banjir. Salah satu indikatornya adalah Sungai Citarum banjir, tidak hanya air tetapi juga kasur, lemari, sampah udah pasti. Kenapa? Karena ternyata masyarakatnya masih membuang sampah kepada sungai, bukan kepada tempatnya. Maka kemudian Bunda Emma sebagai Bunda Bupatinya, Bunda Literasinya menciptakan buku Aku Pahlawan Lingkungan. Akan merubah generasi saat ini untuk berperilaku lebih baik di masa depan, menciptakan buku Aku Pahlawan Lingkungan. Buat anak-anak itu tidak usah menjadi superhero untuk menjadi seorang pahlawan, cukup membuang sampah pada tempatnya. Kami mendorong bunda-bunda literasi untuk
mengangkat kearifan-kearifan lokal, isu-isu lokal yang ingin diangkat menjadi sebuah budaya di masyarakat. Mau DKI seperti itu? Yuk kolaborasi yuk. Kolaborasi yuk. Yuk kolaborasi yuk. Siap? Siap. Oke. Bang Dion cukup saja sampai di situ, jangan dikeluarkan semua. Nanti nggak penasaran sama Bang Dionnya. Benar Bapak? Oke Bunda, jangan dikeluarkan semua. Nanti kalau masih penasaran dengan cerita-cerita Kang Dion, judul apalagi Bang Dion banyak. Ternyata ada satu ibu bupati yang berani mengambil tema yang sangat-sangat jurang banget, yaitu tentang kekerasan seksual pada anak usia dini. Kabupaten mana coba? Penasaran kan? Mau tahu nggak? Ibu Susi Gantini, beliau dari Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang menjadi salah satu kabupaten yang terpapar fenomena kekerasan seksual pada anak-anak usia dini. Beliau mengambil tema tentang jaga dan sayangi diri. Naskah yang mungkin ibu ya yang waktu itu memeriksa naskahnya. Nah ini salah satunya. Itu naskahnya ketika datang ke kami, ya Allah vulgar banget. Kemudian kami konsultasikan dengan ahli dan lain sebagainya. Kemudian supaya bukunya lebih enak dibaca, sopan, soft, informasinya lebih soft kepada masyarakat. Karena bisa jadi kalau informasinya terlalu vulgar kan juga berbahaya. Karena itu bacaan anak-anak. Dan alhamdulillah bukunya sudah terbit, Jaga dan Sayangi Diri, bagaimana mengenal anggota tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Ada lagunya juga, betul, di buku itu juga ada lagunya. Makanya Bunda, ayo, siap menulis tahun depan? Siap bergerak bersama? Siap berkolaborasi? Kan anu lain makan kampanye kadang mana, kita mah kampanyenya literasi, siap? Oke. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan menginspirasi. Kalau masih penasaran, catat nomor saya, boleh 0852 saya tunggu 0852 belum, boleh saya tunggu ya Bun. 0852 Kang Dion ya. 22 11 33. Oh ya, setampan orangnya kok 03 0852 22 11 3303. Bang Dion, nomornya cantik nggak? Cakep Bu. Baik, saya kira itu saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya dan apabila ada yang tersinggung dengan kata-kata saya tidak bermaksud demikian. Namun insya Allah nanti kita siap berkolaborasi, baik secara pribadi maupun secara korporat ataupun kelembagaan di antara kita semua. Saya berharap tahun depan setiap wali kota di Jakarta, ada 5 kota ya, punya buku tentang kekhasan wilayahnya masing-masing untuk anak-anak usia dini utamanya. Kenapa? Karena untuk merubah suatu generasi memang harus sejak dini. Saya sepakat itu. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dion, atau lebih akrab kita manggilnya Kang ya, biar berasa mudanya. Terima kasih banyak ya Bapak. Oke, selanjutnya udah dapat semangat yang luar biasa. Ibu-ibu dan bapak-bapak di sini mungkin lebih greget lagi nih. Tahun depan katanya ditunggu karya-karyanya, tulisannya sama Kang Dion, sama penerbit Erlangga, PT Penerbit Erlangga. Sudah siap ya Ibu Bapak ya? Siap. Oke, kalau begitu kita masuk ke kegiatan berikutnya, yaitu ada seremonial peluncuran buku dari Rumahku PAUDku. Nah, nanti kita akan menyaksikan video bersama-sama. Videonya ini di sini nanti akan ada, kita menghitung ya, 5, 4, 3, 2, 1 secara seremonial. Nanti bukunya akan launching seperti itu ya. Nanti saya minta bantuan nih kepada ibu bapak sekalian untuk mengangkat tangannya ya nanti ya. Mengangkat tangannya menghitung 5, 4, 3, 2, 1 seperti itu ya. Mohon ditunggu sebentar. Oke, kita hitung bersama-sama ya Ibu Bapak ya. Ayo kita minta tangannya. Volumenya belum ada ya Mas ya? Oke, kita hitung bersama-sama ya. 3, 2, 1. Ini dia peluncuran
hasil karya di sini. Jadi antologi ini adalah sebuah kumpulan buku gitu ya dari berbagai cerita yang ditulis berdasarkan pengalaman penulisnya masing-masing. Jadi ada banyak kisah, banyak cerita beragam dari masing-masing orang tua. Backgroundnya juga berbeda tentunya. Nah ini ada quotes yang sangat menarik ya. Oke, miliki bukunya sekarang juga di Penerbit Erlangga. Terima kasih. Oke, setelah tadi kita sudah melihat video menentukan seremonial peluncuran bukunya, kayaknya ibu bapak di sini juga sudah tidak sabar ya. Ini ke agenda berikutnya yaitu agenda talk show nih, talk show mengenai buku yang menginspirasi ya. Nah di talk show kali ini juga saya nggak sendirian nih, akan ada moderator yang memandu kegiatan talk show siang hari ini. Langsung saya perkenalkan dulu ya, yang akan menjadi moderatornya adalah Ibu Sri Rahayu SSI atau nama panggungnya ini adalah Ibu Yayu. Ibu Yayu ini adalah ketua dari komunitas rumah pencerah yang juga pegiat pendidikan dan juga parenting. Kepada Ibu Yayu saya persilakan. Baik, saya berdiri sejenak ya sebelum kita mulai acara talk show kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati perwakilan dari PT Erlangga, Bapak Budiono, Akang Dion, selamat siang, serta jajarannya. Yang kami hormati dari Bapak Dr. Cahyo Suprayogo, MSI, beliau adalah pembina komunitas rumah pencerah, beliau juga dosen IPDN, beliau juga di Perpusnas, luar biasa ya. Yang kami hormati para pembina dan pengawas dari komunitas rumah pencerah, ada Kak Ros, kemudian ada Ibu Irma, ada Dr. Milda, ada Ibu Betty yang nantinya sebagai narasumber kami, kemudian serta pengurus dari komunitas rumah pencerah. Yang kami hormati Ketua Himpauli DKI Ibu Haja Suryani, beliau juga pengurus komunitas rumah pencerah. Yang kami hormati dari Ketua IGRA IGTKI, kemudian juga Himpauli Depok dan Jakarta, serta dari Kaprodi Umsika, Kaprodi dari UMJ, sekaligus juga tamu undangan yang paling jauh sepertinya dari Karawang. Selamat datang Teh Wilda. Beliau adalah kepala sekolah dari TK Mutiara Islam Karawang. Baik, tanpa mengurangi hormat kami, saya akan perkenalkan terlebih dahulu dua narasumber kita. Mohon maaf pada hari ini seharusnya dari perwakilan komunitas rumah pencerah diwakili oleh salah satu penulis kami sekaligus juga pengawas dari komunitas rumah pencerah, yaitu Ibu Dr. Anda Nana Masna Prasetyo MSI. Beliau berhalangan, tadi sudah hadir di sini namun karena sakit jadi harus segera pulang. Kemudian akan digantikan oleh narasumber kita yaitu Ibu Dr. Anda Nurbaiti Rahman MPD. Beliau juga pengawas. Beliau juga yang pendiri dari Yayasan Lentera. Kemudian beliau juga aktif membuat buku-buku antologi. Luar biasa, tepuk tangan untuk Ibu Betty. Selanjutnya narasumber kita yang kedua yaitu Ibu Belinda Agustia, PSI Psikolog. Beliau lulusan dari Universitas Indonesia, Magister Profesi Psikolog Klinis Anak. Beliau praktek di klinik utama Rainbow Castle, ya, di Rumah Sakit Sari Asih Ciputat, juga di Roots Learning Center. Sertifikatnya sangat banyak sekali. Insya Allah nanti beliau akan memberikan edukasi kepada kita semuanya tentang refleksi diri melalui buku. Bukunya adalah buku inspiratif Rumahku Pautku. Tanpa panjang lebar kita akan segera mulai. Saya akan berikan pantun dulu ya. Ikan cepat, ikan gabus, bukan ikan lele. Makin cepat makin bagus, tidak bertele-tele.
maksudnya nggak cuma keluarga. Oh begitu ya Pak, karena masih banyak hadiah-hadiah, tadi kan di awal sudah mulai 1 juta begitu ya. Nah nanti akan dilanjutkan kembali gitu ya Pak ya, biar nggak cepet pulang gitu. Saya sangat senang sekali sebelum kita mulai bahwa kegiatan ini adalah salah satu wujud literasi yang kita ketahui bersama, bahwa literasi itu ada literasi dasar ada 6, literasi baca tulis, kemudian numerasi, literasi sains, kemudian literasi digital, literasi finansial, dan kewargaan. Dan salah satu yang kita lakukan adalah literasi baca tulis, serta ada di dalamnya literasi sains. Jadi kebetulan penulisnya saya sendiri karena background saya sains. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti bisa lihat ceritanya seperti apa sih gitu ya. Jadi ternyata di situ sebetulnya ceritanya itu sudah sekitar 9 tahun lalu, tetapi ternyata hari itu karena adanya kurikulum merdeka, sekarang lah bekerja sama dengan PT Erlangga dan saya semakin semangat sebagai pegiat pendidikan juga parenting untuk menulis lagi buku-buku yang lain. Tentunya saya juga akan menyebarluaskan karena kaitannya dengan transisi PAUD SD yang menyenangkan. Ini akan saya bawa ketika saya mengisi nantinya, begitu insya Allah ya. Oke, saya duduk aja karena para narasumbernya duduk. Mohon izin ya Bapak Ibu sekalian. Baik, dari Bu Betty dulu ya. Bu, bukunya itu cantik ya Bu. Tadi kan disampaikan bahwa ke Pak Cahyo gitu kan, bukunya cantik, mungil, covernya juga cantik, begitu ya. Tentu ini sangat menginspirasi sekali gitu. Boleh, mungkin sudah ada beberapa yang sudah memegang gitu. Saya ingin bertanya dulu, di dalam buku tadi kan ada bahwa rumah itu adalah sebagai madrasah yang utama dan pertama bagi anak-anak kita. Nah, menurut Bu Betty, seberapa penting sih peran rumah dalam hal ini adalah orang tua, dui tunggal, ayah, ibu, beserta keluarga yang tinggal di rumah kita dalam membentuk karakter anak, begitu Bu Betty. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, senang saya, betul kata Pak Cahyo, senang ngomong bapak-bapak. Alhamdulillah. Masya Allah. Sebelum saya menjawab Mbak Yayu ya, saya ada nih cerita tentang bapak-bapak. Bapak ini ada berapa? 1, 3, 5, ada 5 ya? 6. Berarti nanti dapat hadiah. Oh iya. Jadi begini ibu-ibu, saya senang sekali ibu-ibu hadir di sini, guru-guru PAUD, anak tua PAUD. Ternyata guru-guru PAUD itu sekarang hebat-hebat sekali dibanding zaman dulu. Tapi saya ada cerita tentang bapak-bapak, karena kebetulan ini banyak sekali ada 6 anak bapak. Biasanya ibu tuh kalau bicara, saya senang banget deh ngomong ini. Sebab bapak-bapak itu sebetulnya sakti. Pergunakanlah kesaktian bapak. Kalau ibu bilang gini, aduh pengen berdiri deh, kamu dulu. Oh iya, silakan Ibu boleh. Jadi misalnya ibu ini lagi masak. Neng, mandi Neng. Jawabnya apa? Benar. Ayo Neng, sebelum masak, aku nyuci. Mandi, tar. Itu berulang kali sampai 5-6 kali. Tiba-tiba bapaknya datang, Neng, mandi yuk. Langsung dibawa ditete ke kamar mandi, cetrakin lampunya, mandi tuh. Jadi bapak-bapak manfaatkan kesaktian bapak itu. Kalau ibu kan bicarain apa ya? Itu aja yang saya banyak senang kalau bapak-bapak hadir. Begitulah, pergunakan kesaktian bapak. Jadi kalau ibu bilang, belajar Neng, ntar, belajar Neng, bapak langsung tenteng ke meja belajarnya, kasih ballpoint, kasih pensil, jalan. Apa? Pesan saya gitu untuk bapak-bapak. Saya lanjutkan pertanyaan. Silakan Ibu ya, bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa menyerahkan pendidikan pada sekolah. Di sekolah berapa jam sih? 2 jam ya? PAUD? Cuma 2 jam? 3 jam. Maksimum 3 jam. Itu kalau di PAUD. Terus orang tua tuh selalu berpikiran bahwa dia sudah disekolahkan di sekolah PAUD yang keren, yang bayarnya mahal. Jadi harus jadi bagus, lepas tangan dia. Nah, padahal tidak demikian. Kalau dari 24 jam, 3 jam di sekolah,
yang lainnya kan di rumah. Jadi tanggung jawab sebetulnya adalah di rumah, bukan di sekolah. Nah, oleh karena itu, waktu itu kita dengan ibu-ibu semuanya di pendopo, kita ngobrol-ngobrol, keluhannya adalah apa? Di sekolah diajarin bawa backpack sendiri, bawa tumbler sendiri, pakai sepatu sendiri, diajarinnya, aduh maaf saya bukan guru PAUD, talinya 2 ditarik gitu ya. Nah, gimana sih caranya mengikat sepatu itu? Tapi di rumah tidak begitu. Segitu dijemput sama bapaknya atau dijemput sama ibunya atau sama neneknya, langsung backpacknya diambil sama orang tuanya, anaknya jalan. Padahal yang sekolah anaknya kan, bukan orang tuanya. Maka timbullah ide judul ini, yaitu PAUDku Rumahku. Kemudian contoh dari rumah itu, ketika kita mengadakan parenting, suka ada orang tua yang bertanya, Bu, kenapa sih anak saya tidak pernah mau sarapan? Itu. Kemudian saya tanya waktu lagi santai, Ibu suka sarapan nggak? Nggak pernah, nggak enak Bu. Kalau sarapan suka mual, suka ini. Ya bagaimana anak bisa mau sarapan? Ibunya tidak sarapan. Nah itu dia jawabannya. Barangkali semuanya contoh. Contohnya adalah dari kita gitu. Ada yang lagi ngeluh, Bu, anak saya tuh nyimpen buku, nyimpen tasnya sembarangan, brek. Lama-lama saya lihat ibunya pulang-pulang turun, kunci motor, tas, bruk disimpan di sofa. Anaknya gimana? Jadi anak itu melihat perilaku orang tuanya dibanding dengan kata-kata. Itu barangkali. Kasih ya. Luar biasa sekali ya Bu Betty ya. Bahwa orang tua adalah contoh atau panutan yang terbaik gitu ya. Dan anak adalah contoh ulung. Baik, selanjutnya untuk Ibu Melinda ya gitu. Jadi kalau menurut Bu Melinda nih gitu, bagaimana seharusnya rumah berperan terhadap tumbuh kembang anak? Bagaimana juga dampak dari sisi psikologi untuk anak itu sendiri? Terima kasih Bu Yayu pertanyaannya. Ini saya sebenarnya agak deg-degan nih karena bersama dengan para senior nih, Masya Allah ya. Jadi mungkin saya di sini mewakili ibu-ibu zaman sekarang ya, mungkin ya, yang karena kan saya ketemu sama ibu-ibu yang mungkin anaknya masih umurnya 2-3 tahun gitu ya, 5 tahun gitu. Nah, ini senang sekali ya saya diberi kesempatan untuk berkumpul dengan komunitas rumah pencerah. Jadi kayak ada temennya gitu, Bapak Ibu. Karena saya sendiri sebenarnya cukup struggling ya untuk mengedukasi orang tua gitu, bahwa balik lagi gitu ya, fondasi tumbuh kembang anak, bahkan kepribadian anak dari sudut pandang psikologi itu dasarnya adalah dari pengasuhan orang tua gitu. Jadi itu yang selalu saya berusaha yakinkan ke orang tua gitu, karena sering banget nih Bu Yayu dapat keluhan dari orang tua gitu ya, Mbak Belinda ini bantuin saya dong, anak saya tuh suka tantrum, suka pukul, suka marah-marah, harus gimana ya gitu. Nah jawabannya sama seperti Bu Yayu, orang tuanya gimana kalau lagi marah gitu kan, gimana menangani anak ketika sedang tantrum, karena mau nggak mau, suka nggak suka, betul sekali bahwa ya anak meniru dari bagaimana orang tua berespon terhadap situasi tertentu gitu. Jadi apalagi kalau dari sudut pandang psikologi ini, kalau saya boleh sharing ya Bapak Ibu, 5 tahun pertama apa yang diingat anak gitu ya, pengalaman-pengalaman yang buruk ataupun yang baik, itu yang nantinya akan masuk ke alam bawah sadar mereka gitu. Ini yang menjadi secara sadar nggak sadar gitu ya, membentuk bagaimana nantinya mereka bergaul, bersosialisasi, berteman, dan istilahnya berespon terhadap lingkungannya. Jadi betapa dari teori itu saja kita tahu gitu ya, bahwa rumah ini atau pengasuhan dari orang tua ini menjadi hal yang sangat ini ya, dasar ya, fondasi lah dari tumbuh kembang anak-anak kita gitu. Bahkan dari apa yang saya pelajari juga ternyata yang namanya relasi dengan anak, koneksi hati, kalau saya pakai bahasanya gitu ya Bapak Ibu, itu juga menjadi hal yang kunci yang penting sebenarnya, agar nantinya kita bisa mengarahkan anak kita, membimbing anak kita gitu ya, menjadi pribadi-pribadi yang gak hanya cerdas secara ini ya, kognitif ya, tapi kan harapannya secara emosi gitu ya, secara spiritual juga cerdas. Mungkin kurang lebih begitu
Bu Yeni jawaban dari saya. Terima kasih. Siap, luar biasa sekali ya jawabannya dari Bu Betty juga Bu Belinda gitu. Kuncinya adalah bahwa pengasuhan di rumah itu orang tua menjadi kuncinya. Oh iya, Pak Dion. Kang Dion itu ada kuliah tentang sore ini, jadi harus pamit duluan nih. nggak Oh, apa-apa ya? baik Kang Dion. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sukses untuk kuliahnya dan sukses untuk kita semuanya. Ada fotonya dulu deh, kita tunggu. Karena tadi kan baru ini. Biar penasaran Bunda, nanti Kang Dion diundang ke Oh, siap. Nanti kita udah ke RP ya. Baik, jadi narasumber kita. jadi warga Jakarta sebentar. Amin, amin, amin. Terima kasih. Nanti kita jadi Starbucks bawah. Minggu depan saya pasti bersilaturahim ke IGTK Hippo di Igra. Pasti. Saya pasti ketemu. Baik, sama-sama Kang Dion. Sukses selalu. Siap. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya, Bapak Ibu sekalian. Tadi saya ulangi kembali. Kunci dari pengasuhan itu adalah dari orang tua itu sendiri, karena orang tua sebagai role model kita. Kemudian bukan hanya dari sisi kognitif yang perlu diasah atau diasuh, tetapi juga dari sisi emosionalnya, kasih sayangnya untuk memenuhi tumbuh kembangnya. Jadi soal selanjutnya ya, kita mau tanya-tanya karena talk show gitu kan. Boleh dari Bu Betty, boleh dari Bu Belinda nih. Sebagai pakar psikolog dan pendidikan, kira-kira ada pesan nggak sih atau tips yang perlu diberikan kepada kami peserta sebagai orang tua dan guru, sebagai itu pola asuh yang bagaimana yang diterapkan supaya memiliki anak-anak itu memiliki karakter yang baik gitu. Silakan Ibu. Jangan rebutan ya, satu-satu aja. Ya. Kalau dari saya pribadi, dari pengalaman saya sebenarnya ada dua kunci utama dari pengasuhan yang saya pahami. Yang pertama tadi yang sempat saya mention adalah koneksi hati, gitu. Kenapa? Karena mungkin perumpamaannya gini Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita bekerja gitu ya, kemudian kita adalah karyawan dan kita punya atasan gitu ya. Bapak Ibu gimana sih rasanya kalau misalnya ini kita punya atasan sukanya merintah aja galak, tapi nggak pernah nih nanyain kabar kita atau seenggaknya basa-basi. Kira-kira kita mau nggak sih untuk ngikutin? Sebel ya rasanya ya. Ini curhat apa gimana nih? Makanya sebel gitu ya. Tentu akan berbeda kalau atasan kita memberikan pendekatan secara personal. Mungkin nanya kabar, mungkin kayak sudah sarapan belum, sarapan bareng yuk misalnya seperti itu. Nah ini analogi simpel yang saya sempat gunakan kepada orang tua. Maka dari itu kunci yang pertama dari pengasuhan adalah anak ini harus merasa dekat dulu sama orang tuanya. Dia harus merasa bahwa orang tuanya ini selalu hadir dalam setiap momen kehidupannya dia, baik ataupun dalam momen yang buruk. Karena sering terjadi juga, misalnya ketika momen buruk nih, misalnya kalau dari orang tua persepsinya ketika anaknya tantrum gitu ya, kemudian ya udah anaknya ditinggal gitu atau didiemin gitu ya. Padahal sebenarnya di masa-masa yang justru lagi dia nggak nyaman, disitulah sebenarnya anak butuh kehadiran dari orang tuanya. Jadi saya selalu menggaungkan itu bahwa ibu bapak harus punya hubungan yang dekat, nggak hanya memenuhi kebutuhan fisik gitu ya, maksudnya ya beliin mainan gitu ya atau ngajakin jalan-jalan, tapi juga bangun koneksi hati, kedekatan secara emosional. Nah itu kunci yang pertama menurut saya. Dan yang kedua adalah yang juga nggak kalah penting, mungkin kalau kita hanya istilahnya ngasih dalam bentuk kasih sayang gitu ya. Kadang ada juga mungkin ini tipe pengasuhan yang akhirnya memanjakan anak. Nah ini juga kita nggak mengharapkan ke arah sana. Sehingga poin kedua yang menurut saya juga penting adalah memberikan batasan atau guidance sih. Bukan ke arah, ini sih sebenarnya arahnya disiplin, cuma kadang-kadang orang tua juga mempersepsikan disiplin itu artinya hukuman. Beda gitu kan sebenarnya. Disiplin itu kan katanya sendiri artinya adalah how to guide,
untuk membimbing, sehingga ketika orang tua memberikan bimbingan atau arahan nggak perlu dengan hukuman sebenarnya, tapi bisa dengan cara yang lembut gitu. Makanya mungkin sekarang kalau Bapak Ibu sering browsing gitu ya, muncullah istilah-istilah disiplin dengan kasih sayang gitu, atau gentle parenting gitu istilahnya. Nah ini sebenarnya yang ingin digaungkan, bahwa orang tua bisa memberikan bimbingan dengan cara yang hangat dan penuh kasih sayang. Kurang lebih 2 itu sih kalau dari saya, Ibu. Wah, luar biasa sekali ya jawaban dari Ibu Belinda gitu, bahwa ada kunci untuk pengasuhan supaya anak-anak kita memiliki karakter yang baik, yaitu kita harus memiliki koneksi hati. Jadi ngobrol dari hati ke hati, begitu ya. Kalau kita ditanya suami juga enak ya Bu ya, dari hati ke hati gitu kan. Kok sedih sih, yuk ajak ngopi, tahu-tahu dikasih coklat gitu kan, seneng ya. Begitu ya Pak Cahya sama Bu Adi ya. Terus kemudian memberikan batasan. Batasan ini penting dengan adanya disiplin positif gitu ya, memberikan hukuman bukan dengan cara yang kasar, tetapi bisa kok dengan cara-cara yang baik begitu, sehingga anak juga akan semakin dekat dengan kita juga. Baik, setelah segmen 1 luar biasa sekali ya, menarik banget gitu. Nanti akan ada quiz gitu ya, silakan, atau pertanyaan-pertanyaan kita sudah siapkan beberapa goodie bag gitu ya. Silakan Ibu yang paling belakang aktif, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan ke Bu Betty atau ke Bu Belinda, karena dari PTN Langga udah disiapin kok, santai aja. Banyak hadiahnya, tadi aja pertama 1 juta ya Kak ya, gitu, siap. Baik, yang kedua, kita masuk ke dampak pola didik di rumah dalam lingkungan luar anak. Jadi, kami ingin menanyakan, kalau menurut Bu Betty, begitu ya, mungkin punya pengalaman atau cerita terhadap anak didik atau cucu, karena Bu Betty ini sudah punya cucu ya. Bagaimana pola didik di rumah memiliki dampak terhadap anak itu sendiri, khususnya ketika ia berada di lingkungan sekolah atau ketika bersama dengan teman-temannya. Silakan Bu Betty. Iya, tentang pola asuh ya, yang berada di luar lingkungan kita. Sebab anak-anak tidak bisa steril ya, nggak bisa sama kita steril deh. Rumah sekolah itu terkontrol, nggak bisa, pasti ada di luarnya. Nah, ketika di luar, rambu-rambu kan sudah diberikan dari sekolah, dari rumah. Oleh karena itu kita kan selalu mengatakan bahwa rumahku pautku, jadi harus sama antara rumah dengan sekolah untuk bersama-sama kalau dia keluar. Nah, di luar itu dia sudah punya dasar pendidikan di rumah dan di sekolah. Misalnya di sekolah itu sudah barangkali ada PAUD yang terima anak-anak kebutuhan ada. Itu teman-temannya suka peduli ya, ajarkan oleh guru-gurunya bahwa ketika dia marah, dia mukul, terus diredakan atau tidak dibalas marah karena dia sedang sakit atau bermasalah atau ada apa gitu. Jadi terbiasa anak itu peduli atau mengalah atau mengerti lah. Ketika di luar ada yang demikian, dengan mudah dia mengikuti apa yang telah diajarkan oleh gurunya dan di rumah diajarkan. Jadi seperti itu salah satu contoh. Contoh lain misalnya kita menghormati, di sekolah juga pasti diajarkan dong, menghormati guru, menghormati teman, menghormati petugas kebersihan misalnya. Nah, begitu pula ketika di rumah juga bagaimana dia bisa menghormati drivernya atau asisten rumah tangga. Jadi di situ terlihat bahwa anak itu, kalau istilahnya anaknya Bu Adi, berkelas. Jadi kelihatan anak itu tuh berkelas, jadi tidak kasar dan tetap peduli. Itu barangkali kalau untuk persiapan ke luar sekolah, di luar. Baik, terima kasih, luar biasa sekali jawaban dari Bu Betty ya. Jadi memang pengasuhan di rumah itu juga berdampak ya Bu, akan dibawa keluar rumah. Pun demikian dari luar rumah akan juga berpengaruh ke dalam. Ketika anak-anak itu
sudah dibentengi dengan cara yang baik, pengasuhan yang baik, maka sudah punya filter tersendiri. Anak-anak sudah terselubung ya dengan protek yang telah kita berikan. Baik, untuk selanjutnya kepada Bu Belinda nih. Mungkinkah di lingkungan di luar rumah dapat merusak pola didik yang sudah dibentuk tadi? Silahkan Bu. Iya. Kalau dari pengalaman saya, ini nyata sih Bapak Ibu, karena kan saya juga sudah praktek dan kurang lebih udah 10 tahun ya, alhamdulillah. Nah, dari pengalaman saya, balik lagi, biasanya kalau misalnya anak ini punya, balik lagi sih, relasi yang hangat sama orang tuanya, gitu ya, dia bisa terbuka, dia bisa ngobrol, orang tuanya juga punya waktu berkomitmen gitu ya untuk meluangkan dengan anaknya. Dampak negatif seburuk apapun di luaran sana mungkin akan sedikit bocor-bocor, tapi anak ini pada akhirnya seperti kayak punya suara hati gitu loh Bapak Ibu, kayak ada inner voice-nya dia gitu yang menyatakan bahwa oh enggak gitu, yang benar adalah apa yang dikatakan, yang diajarkan oleh orang tuaku, karena aku yakin orang tuaku ini nih yang memang benar memberikan arahan kepada aku gitu ya. Dan berbeda kalau misalnya setelah saya konseling gitu ya, ngobrol sama orang tuanya dan anaknya, ya ini relasinya itu berjarak, tidak hangat gitu ya, orang tuanya juga mungkin sibuk gitu ya. Nah ini yang lebih beresiko sebenarnya terpapar dengan hal-hal yang ada di luar sana gitu ya, lebih rentan lah. Tapi apakah bisa kita bantu gitu ya? Insya Allah bisa, tapi memang balik lagi harus ada kemauan juga dari orang tuanya untuk memperbaiki ini. Apalagi kalau udah remaja Bapak Ibu, itu PR-nya berat banget buat saya juga sebagai psikolognya gitu ya, untuk memberikan bantuan sebenarnya gitu. Satu lagi mungkin tambahan, saya pernah baca di salah satu buku parenting, tapi ini dari luar negeri. Jadi statement dari penulis ini mengatakan bahwa jadi dia diskusi dengan orang tua gitu, model bukunya ya. Dia tanya ke orang tua gitu, kira-kira menurut Bapak Ibu apa sih yang bisa melindungi anak-anak kita dari pergaulan zaman sekarang gitu ya, narkoba, mungkin seks bebas dan sebagainya gitu. Kemudian terjawab dari hasil diskusi itu bahwa tadi yang bisa melindungi anak-anak kita dari terpaan pergaulan di luar sana adalah suara hati gitu, yang sudah ditanamkan oleh orang tuanya sejak dini, yang dia maknai dengan sangat baik, diinternalisasi kan tadi. Anak dan orang tua ini punya koneksi, punya kedekatan. Jadi menurut saya itu yang penting sih untuk kita bangun saat ini. Apalagi sekarang kan gadget ya, teknologi menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh gitu ya. Baik, terima kasih. Baik, luar biasa sekali ya jawabannya, bahwa pengasuhan di rumah itu sangat penting. Adanya pengasuhan yang baik di rumah sehingga anak memiliki inner voice gitu ya. Apa yang disampaikan oleh orang tua itu sekaligus juga penanaman agama itu penting sekali, dan akhirnya anak mendarah daging gitu ya, terinternalisasi. Baik, ada pertanyaan terbuka nih, boleh Bu Betty, boleh juga Bu Belinda gitu. Ada nggak sih buku panduan yang dipakai oleh orang tua gitu ya untuk menjadi orang tua cerdas gitu untuk mendidik anak-anaknya? Silakan, boleh Bu Betty, boleh Bu Belinda, silakan Ibu. Seperti kita ketahui bahwa di dunia ini tidak ada yang sama, jadi anak juga nggak ada yang sama, jadi nggak ada paduan yang harga mati. Lain halnya dengan benda mati. HP itu ada paduannya, itu HP itu persis seperti panduannya, persis seperti HP itu. HP yang lain lagi persis begitu, atau lemari es panduannya jelas begitu. Tapi kalau manusia tidak ada, anak-anak tidak ada, karena kan sudah tahu kita bahwa tidak ada manusia yang sama. Orang tuanya berbeda, lingkungannya berbeda, pendidikan orang tuanya berbeda. Jadi tidak ada panduan yang harga mati. Oleh karena itu banyak diciptakan buku-buku. Jadi kita boleh banyak baca buku sebanyak-banyaknya. Kemudian kita sendiri yang menyeleksi mana yang cocok untuk keluarga saya. Sebab banyak sekali kan buku seperti buku-buku dari luar negeri itu ada beberapa yang bisa dipakai, tapi ada beberapa yang tidak bisa. Seperti contohnya, anak itu nangis ketika sarung tangannya tertinggal. Kita pikir
sarung tangan. Kenapa mesti ribut? Apa? Karena di sana musim salju, jadi harus bawa sarung tangan. Nah, itu kan seperti hal-hal yang kecil itu kan tidak bisa diterapkan langsung. Itu negara-negara, apalagi antar manusianya. Itu aja kali ya. Benar sekali Ibu, luar biasa ya. Panduan pakemnya nggak ada, yang ada adalah referensi buku-buku. Sehingga kita harus suka membaca, berliterasi, begitu ya. Tadi kan udah dijelasin banyak sekali. Nah, salah satunya tadi sudah di launching buku, gitu ya, sangat inspiratif. Penasaran banget sih, gitu kan. Nanti bisa deh kita lihat di belakang. Baik, nggak terasa udah masuk segmen ketiga loh, ya, luar biasa. Padahal udah cukup rata tapi nggak terasa loh kalau ini ya waktunya, karena seru. Baik, saya ingin menanyakan kepada Bu Belinda nih. Dalam menerapkan pola didik, orang tua kan kerap sekali membutuhkan bantuan ya Bu ya, gitu. Ada yang meminta bantuan dari keluarganya, support system lah ya, gitu kan. Temannya juga pihak-pihak luar, dan juga referensinya juga dari buku-buku juga gitu ya, tentang bagaimana caranya agar buku tidak hanya sekedar menjadi panduan saja, tetapi juga bisa menjadi alat bantu untuk merefleksikan diri kaitannya dengan pola didik. Menurut Bu Belinda gimana nih? Ya. Setelah tadi kan saya sempat baru sebentar baca nih, sebentar aja udah dapat banyak insight sebenarnya dari buku Rumahku Pautku ini ya, Masya Allah. Kalau menurut saya yang dibutuhkan orang tua saat ini gitu ya, bukan sekedar teori gitu sih, karena itu keluhan dari banyak orang tua ke saya. Mbak, teorinya gampang, prakteknya Masya Allah keringetan katanya gitu. Nah, jadi kadang-kadang suka nggak masuk juga gitu, nggak relatable gitu ya. Nah, ketika saya baca buku ini, saya jadi merasa sangat terbantu nih kayaknya gitu ya. Kalau misalnya ada buku-buku seperti Rumahku Pautku ini yang memberi cerita dari pengalaman sehari-hari gitu. Apalagi kan yang sebenarnya yang menulis juga menurut saya pakar-pakar yang memang bergerak nih di bidang pendidikan dan anak gitu. Artinya pasti secara teori juga relate gitu ya. Dan ini menurut saya akan sangat membantu orang tua merasa senasib, sepenanggungan gitu ya. Dan jadi ada contoh konkret juga sih yang apa sih yang bisa dilakukan sebenarnya gitu ketika menghadapi anak-anak di rumah. Karena kadang misalnya keluar dari ruang konsul gitu ya, ada A, B, C, saya kasih gitu ya istilahnya saran, nanti di rumah lupa gitu kan. Nah, kalau ada buku yang setidaknya based on pengalaman gitu bisa dibaca lagi seperti yang buku yang saya pegang sekarang ini nih akan sangat membantu sih. Jadi insya Allah nih saya akan coba sebarkan ya ke para klien saya nanti yang hadir di ruang konsul, pasti insya Allah akan bermanfaat sih untuk banyak orang tua. Amin. Wah, kita malah langsung dapet ya. Luar biasa sekali Bu Belinda, terima kasih banyak. Langsung disebarluaskan ke para klien ya yang konsul begitu. Berikutnya, kalau menurut Bu Betty nih Bu, tujuan bikin atau latar belakang ya membuat buku Rumahku Pautku ini tuh adalah agar kita menjadi orang dewasa yang dapat memprofesikan diri dari cerita-ceritanya. Kemudian juga bagi anak, apa aja sih Bu itu latar belakang atau tujuan dari kemarin kita bersama-sama membuat Rumahku Pautku ini gitu ya. Silakan Bu Betty. Untuk anak ya. Ini kan buku ini sebetulnya untuk kita ya, untuk orang tua dan guru-guru, dan yang bikinnya juga orang tua dan guru-guru. Untuk anak, barangkali anak sekecil apa ya? Mungkin bisa saya ulang ya. Jadi bagaimana orang tua bisa merefleksikan diri setelah membaca tadi untuk menerapkannya dalam pengasuhan kepada putra-putrinya, begitu Bu Betty. Ya, paham. Jadi saya sebelumnya ingin memperkenalkan teman-teman yang ada di sini, 14 orang. Aduh, itu jagoan sekali. Itu sepenuh hati menulisnya. Kayaknya sambil nangis-nangis deh Kak Ros ini. Yang ngingetinnya sama yang bikinnya. Iya. Saya ingin memperkenalkan buku ini dulu sebentar ya. Boleh Ibu, silakan. Oke. Buku ini tuh terjadi akibat dari keluhan-keluhan guru-guru dan orang tua murid. Maka buku ini tercipta. Saya ingin memperkenalkan
para penulis ini agar teman-teman yang lain nanti mengikuti tantangan Kang Dion, ikut semuanya supaya bukunya tidak tipis segini, ini 14 orang supaya nanti bisa 30 orang ya. Oke, saya ingin memperkenalkan salah seorang. Pertama adalah Neng Rita Zahara. Ini silakan berdiri. Judul tulisannya adalah 9 AM. Aduh, pagi-pagi ini ceritanya. Kemudian Ibu Irma Indriani. Aku anak angkat. Aku sedih sekali deh baca buku ini, baca cerita tentang ini. Silahkan teman-teman, makanya beli buku ini, seru banget. Silahkan sebarkan pada teman-teman di tempat yang lain karena benar-benar kita belajar dari sini. Kemudian yang ketiga adalah Susianti Selaras Nandari, judulnya Banjir. Berdiri dong, oh itu dia. Ya. Ini cerita tentang banjir. Jakarta kan terkenal banjir. Kemudian, nah ini rekan saya dari zaman SD bareng, SMP bareng. Ibu-ibu semua belum lahir, saya sudah di SD. Kita SD SR sama Bu Nana. Judulnya adalah Belajar Mengelola Emosi. Itu juga berat banget. Jadi barangkali ibu-ibu, teman-teman yang lain barangkali bisa belajar dari sini bagaimana mengelola emosi ketika anaknya marah, ketika anaknya tantrum, apa segala macam. Kelolalah diri kita dulu, baru kita bisa mengajari orang. Kemudian selanjutnya Ibu Nur Widianti. Nur Widiawati. Silakan beri judulnya bonus. Bayangin, ibu rumah tangga, ibu guru PAUD ceritanya tentang bonus. Silakan nanti dibaca. Kemudian, nah ini dia jagoan kita. Ini sahabat karib saya ketika kita membuat buku apa asah asuh. Aduh itu sih berdarah-darah itu. Namanya Ibu Adiati Fatur Rosana. Nah, judulnya Kalau Mau Pasti Bisa. Tapi ini ada pesan untuk ini dari Erlangga. Ini Ibu Adiati ini bikin judul, bikin cerita. Ternyata ditolak oleh Erlangga. Karena Erlangga itu sudah punya pakem-pakemnya. Jadi insya Allah yang ditulis di sini sudah sesuai dengan standar kita sebagai orang tua PAUD dan guru PAUD. Jadi ganti judul ya. Ya. Kemudian Neng Sinta Marlina, judulnya Tuti. Tuti itu singkatan dari apa sih? Tukang tiru. Tukang tiru. Jadi Tuti itu bukan nama. Nanti boleh dibaca di halaman 41 judulnya Tuti. Tetapi bukan Tuti nama, bukan tiru. Oke, selanjutnya Neng Hanifah. Judulnya ini dong, Waktu Bersama. Nah ini barangkali yang harus bersama-sama dengan anak di rumah itu. Ini keren juga. Kemudian Ibu Hajah Rusilowati Effendi. Belum nggak datang ya. Itu judulnya Bermain Bersama. Itu juga keren. Kemudian Ibu Suryani Talib, Sejumput Asa. Keren sekali. Teman-teman yang belum dekat dengan kami dari komunitas Rumah Pencerah, itu semuanya guru PAUD, orang tua PAUD, semuanya dikerjakan sendiri. Makanya itu hebat-hebat mereka. Kemudian selanjutnya ini yang ngajarin kita menulis, Teh Vena Nur Laila nggak hadir ya? Sebetulnya konfirmasi akan hadir mungkin di ada ya. Hadiah spesial untuk Papa. Itu kita dulu mau nulis diajarin dulu ya. Kemudian ini dia jagoan kita, Ibu Sri Rahayu. Judulnya Aku Ilmuwan Cilik. Memang beliau jagonya kok tentang ilmu-ilmu. Kemudian, mana udah sembuh nih, Neng Gelis. Bu Mustifah Dewa. Ini sahabatku yang hebat sekali ini. Judulnya Dapur Ruang Kesayanganku. Itu yang gambarnya anaknya ngiris-ngiris di dapur sama-sama. Itu jadi libatkanlah anak kita di rumah kita. Jadi jangan sampai dia asing di rumah. Libatkan, nyapu bareng. Ya walaupun pastilah nggak rapih, tapi ikutkan.
Ini dia tentang dapur ruang kesayanganku. Yang terakhir tulisan saya. Sini tangannya. Ini juga Erlangga. Saya tulis ini kan anak PAUD, jadi ngomongnya cadel. Sini tangannya, itu dicoret sama Erlangga. Jangan pakai kata-kata itu, jangan cadel. Cadel ya? Cadel kan? Jadi sini tangannya, jangan sini tangannya. Jadi itu. Jadi banyak sekali belajar ketika membuat buku ini. Terutama dari Erlangga. Erlangga benar-benar ngajarin kita menulis juga. Masya Allah. Jadi betul kata Mbak Belinda. Silahkan nanti teman-teman membeli buku ini. Katanya dicetaknya udah banyak banget ya. Udah berapa sih? Berapa ribu sih? 5.000 ya? Kalau nggak salah benar. Iya, alhamdulillah. Jadi silahkan membeli. Kalau belinya sekarang itu harganya lebih murah dibanding nanti. Begitu katanya ya? Oh, benar. Silahkan PO ke Ibu Hani ya. Saya kira udah dulu ya. Baik, luar biasa sekali ya ceritanya, sangat inspiratif, merupakan gabungan cerita-cerita inspiratif ya, pola pengasuhan yang telah dilakukan oleh para penulis. Beliau dengan latar belakang ada yang guru, kemudian ada juga orang tua, ada juga dosen, pegiat pendidikan dan parenting. Luar biasa sekali ya Bu ya, tepuk tangan untuk Bu Betty. Baik, mungkin ini adalah pertanyaan terbuka. Bagaimana dengan buku-buku panduan yang lain? Bagaimana caranya kita bisa merefleksikan dari buku-buku yang kita baca? Mungkin ini dari Bu Belinda ya yang akan memberikan paparannya. Silakan Ibu. Boleh kita sudah didahului, apa jeda. Bapak Ibu sekalian boleh sambil ngemil-ngemil ya, santai aja. Iya Pak. Baik, silakan Bu Belinda. Bapak Ibu sekalian, acara sudah kita mulai. Silakan fokus ke depan ya. Terima kasih. Silakan Bu, kalau nggak bisa pakai ini aja. Mungkin singkat aja dari saya. Kalau untuk buku panduan yang lain, balik lagi seperti tadi yang Bu Betty bilang bahwa setiap anak kan berbeda-beda. Begitu juga mungkin value dari setiap keluarga juga pasti berbeda gitu. Jadi mungkin ya kita harus memahami dulu sebenarnya value kita dalam membentuk keluarga, mengasuh anak itu seperti apa gitu. Kemudian baru kita memilih mana yang mungkin buku-buku yang kita anggap sesuai dengan value kita, yang masuk dengan karakter anak kita. Karena kan setiap anak punya karakter yang berbeda-beda. Karena sering kejadian juga kayak satu saran di satu anak bisa masuk, tapi di anak yang lain ternyata enggak gitu. Jadi saya kembalikan lagi biasanya ke orang tua untuk seberapa orang tua mengenal anaknya
kemudian ingin nantinya membentuk visi misi keluarga ini seperti apa. Jadi mungkin menyesuaikan itu dulu sih. Siap, jadi disesuaikan dengan visi misi keluarga dulu ya, baru kita pilih-pilih kira-kira buku panduan atau buku-buku referensi apa yang cocok untuk keluarga kita. Baik, masuk ke berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Nanti akan ada hadiah, mungkin 2 goodie bag gitu ya. Silakan untuk satu penanya sebelah kiri, satu penanya sebelah kanan. Kalau Pak Cahyo masuknya sebelah kanan. Baik, silakan Kak Ros. Atas kesempatan ini, saya kasih komentar dulu mengenai judul ini ya, cerita kalau aku dan Pautu. Saya terkesan sekali ya, padahal aku jarang datang ke Bina karena sudah pensiun. Kalau udah 76 nggak boleh bawa mobil, karena polisi gitu. Jadi ini benar-benar apa yang kita rasakan 2008 dengan Ibu Anis ya. Kita punya Pak Bintang di ini, dia ada yang untuk pada itu. Jadi masalah kita memang di negara ini adalah orang tua. Itu makanya timbul cerita dan tanpa saya tahu juga ternyata perasaan kita itu sama gitu dengan judul ini sangat benar. Karena orang tua yang jadi masalah di bangsa ini. Tidak tahu menjadi anak bagaimana, begitu lahir mau diapain. Bahkan sejak hamil aja harus kita udah didik gitu. Jadi ini tepat sekali. Dan mengenai rumahku dan ini saya sangat terkesan sekali tadi Bu Belinda bilang kedekatan dengan anak. Itu sangat penting. Saya pernah tulis di komunitas mengenai penelitian Stanley dari Amerika meneliti 177 orang sukses di Amerika. Apa sih? Skinya apa gitu? Ternyata attitude. Jadi sama dengan visi kita ini, attitude itu apa? Attitude itu adalah ilmu soft skill yang didapat di rumah, bukan di sekolah. Di sekolah cuma 2 jam. Dan bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana kejujurannya, bagaimana menghormati orang tua, sopan santun. Ada 10 poin mengenai attitude. Poin nomor 1 untuk anak sukses itu di 177 orang sukses di Amerika diteliti. Nomor 1 adalah sikap di dalam rumah. Jadi rumahku ini Pautu itu benar. Kami ini guru-guru Pautu ini aku dari 2008 jadi Pautu. Dan hanya sedikit lah. Sebetulnya orang tua itu paling penting. Gitu. Jadi saya sangat senang sekali dengan ini dan tadi Bu Belinda juga bilang kedekatan dengan anak. Dan tadi Bu Betty juga, cuma karena kita waktunya terbatas. Harusnya anak itu memang harus dilibatkan dari kecil di dalam rumah. Semua punya tugas. Pengalaman saya pribadi. Sesuai dengan apa hobinya yang dipaksa. Jadi punya tanggung jawab dalam rumah. Jadi attitude itu terbentuk, tanggung jawab terbentuk. Ya tadi ke Ibu Sinon yang baru sakit itu motong-motong sayur. Memang dia itu pelajaran kok. Kenapa mesti jauh-jauh ke bawah Bintang motong sayur? Dulu itu tangkainya bayam tidak ambil tangkai tolong potong-potong nanti bikin bumbu. Itu gurunya itu semua dari orang tua gitu. Jadi our problem in Indonesia orang tua. Jadi makanya itu pada yang kami tekankan banget dulu dari 2008 ya. Ini yang teman-teman yang lama kami Betty, Ibu Irma. Jadi sangat tertarik saya dengan judul ini dan inilah memang misi kita. Jadi terima kasih kepada adik-adikku ya, yang semangat banget. Yang kemarin aku bilang ke Ibu ini adikku yang satu itu Bu Yayu. Ada yang satu yang sangat penting. Saya pernah tulis bahwa Pak Gita bilang 5% hanya orang Indonesia bisa berbahasa Inggris. Solusinya apa? Ibu Irma ini, kami semua guru-guru itu mengajari anak itu bukan mengajari bagaimana menulis. Udah habis ya.
belum masuk, nanti tahun yang kedua akan saya masukkan bagaimana belajar bahasa Inggris untuk anak-anak. Hanya 5% loh orang Indonesia yang bisa berbahasa Inggris. Bagaimana mau globalisasi? Bagaimana mau ambil S2? Saya kerja di Batam, Pak, Badan Tenaga Kerja Nuklir. Ya. Mau sekolah di luar negeri ambil S2 boleh bawa anak, boleh bawa istri, tapi nggak bisa karena bahasa Inggrisnya nggak bisa, sebetulnya nggak sampai. Jadi Iya, itu Pak. problem gitu ya. Iya, Jadi siap, di dalam rumah, di sekolah dari sekarang, eyes, nose, aja gitu loh. Ayo kamu Dibiasakan ya, Pak ya. tahun depan akan aku tulis. Iya. Bisa ya. Nanti jaminan dia jadi juga lumayan nih. Siap Kak Ros, ya terima kasih banyak. Baik, kita mau masuk ke pertanyaan kedua. Jadi Kak Ros tadi ceritakan, Pak. Oh iya, Ibu Nina, silakan. Tadi Pak Cahyo, boleh. Pak Cahyo dulu ya, Mbak Nina ngantri ya. Baik, terima kasih Bu Yayu, langsung saja. Jadi saya termasuk sepakat ya, bahwasanya intinya benteng pertama utama dan bahkan mungkin hari ini dengan terjadi yang tadi disampaikan tadi kekerasan terhadap anak-anak kita, ya beberapa kejadian kan terakhir di televisi dan seterusnya. Rumah adalah utama pertama, bahkan hari ini menjadi benteng terakhir. Karena hari ini sudah tidak ada lagi benteng-benteng lagi yang bisa kita pertahankan lagi. Itu yang pertama. Nah kedua, tadi itu sampai Bu Belinda kan, Bu Betty, kita semua sepakat rumah itu benteng pertahanan kita. Namun hari ini gempuran kan tidak sekedar gempuran itu semata-mata dari luar. Tadi kan kita bicara keluarga, kemudian lingkungan sekitar, ya kita membutuhkan support system dan seterusnya. Tapi begitu gempurannya sedemikian luar biasa, termasuk katakanlah gadget, tidak bisa kita pungkiri lebih banyak memberikan gempuran-gempuran yang negatifnya lebih dahsyat dari bagaimana mensosialisasikan nilai-nilai kebaikan, gitu ya yang kita rasakan. Nah sekarang itu yang pertama yang saya tanyakan adalah apakah hari ini kita cukup hanya istilahnya kita mempertahankan satu benteng itu adalah benteng itu di rumah kita sendiri. Kalau saya melihat tren kita sekarang, tren kita hari ini kan menuntut ada yang namanya kolaborasi. Saya kemudian juga kalau ingat di gambarnya Broken Planner itu, bahwasanya kalau ini mikronya, ya, saya suka melihatnya ini sesuatu yang makro. Saya dulu di direktur di depan Pak Suwiman itu saya sampaikan, kalau semua ngomong parenting, saya orang yang tentu bukan sangat ini dengan parenting, dengan pengetahuan saya, tapi ini makro. Betapa kita harus membuat satu rumah sebagai benteng itu, masing-masing satu rumah itu harus membuat apa yang disebut mesosystem. Bagaimana kemudian penguatan itu tidak di benteng 1 dan 2, tapi semua. Oleh karena itu, saya pernah yang biasanya kita kalau nonton film, itu kalau nggak salah, itu di luar negeri yang mungkin Kak Ros atau apa yang mungkin teman-teman main pernah ke studi di luar negeri, itu masyarakat sana kan juga ada semacam ini ya. Kalau bahasanya saya pernah batul ininya pelatihannya Adam Cole juga untuk mengatasi anak-anak yang dianggap tidak sukses di sekolah. Ada yang namanya koalisi orang tua. Jadi menurut saya kita hari ini kalau berbasis pada yang namanya kolaborasi, tidak lagi bisa kita semata-mata keluarga saya sendiri, keluarga Bu Ipa sendiri, masing-masing. Tapi harus sekarang benteng kita harus kita perkuat dengan berbagai benteng-benteng keluarga. Oleh karena itu saya mohon teman konfirmasi begitu. Pentingnya hari ini kita melakukan kolaborasi, membuat sebanyak mungkin ya jejaring namanya koalisi orang tua. Jadi misalnya saya di rumah saya di PDN ada keluarga-keluarga muda, buah di hati kita harus berpikir juga tidak yang selamat diri kita sendiri, tapi bagaimana kita memperbaiki. Saya kira itu saja pendapat. Baik, luar biasa sekali pertanyaannya. Jadi Pak Cahyo menegaskan bahwa rumah Bapakku sangat bagus sekali, tetapi boleh disampaikan bahwa kita jangan sukses sendiri, tetapi kita harus bersama-sama karena gempuran bukan hanya dari rumah saja, tetapi juga di seluruh ya secara digitalisasi itu berarti secara internasional, dan itu masuknya itu rumah kita pun nggak kelihatan.
gitu ya. Nah, ini bagaimana ini Bu? Silahkan Bu Belinda. Setuju Pak, jawabannya gitu aja. Setuju Pak. Tapi ya memang benar ya Bu ya. Setuju kalau dari saya karena saya pribadi juga selalu mendorong orang tua untuk ya tadi gitu kayak berkumpul dengan para orang tua, mungkin ya belajar bareng-bareng sama praktisi yang mungkin satu frekuensi gitu ya, membangun komunitas ya Pak untuk bisa saling membantu gitu. Saya juga suka iseng ngobrol sama teman-teman yang anaknya sekolah di TK gitu ya. Jangan lupa untuk itu ngobrol sama ibu-ibu yang lain gitu ya. Maksudnya ngebangun komunikasi, tolong bantu sampein juga lah apa yang mungkin ini kan aku udah nyampein ke kamu nih gitu kan. Ada kamu sebarin lagi ya gimana parenting yang misalnya oke buat ibu-ibu yang lain. Karena memang PR-nya juga itu sih Pak, masih banyak juga kan orang tua yang kadang sibuk itu sih sebenarnya gitu ya. Akhirnya ya melemparkan tanggung jawab ke pihak sekolah aja gitu kan, sehingga itu sih saya selalu encourage orang tua untuk bekerja sama dan membangun komunitas gitu. Dan yang terakhir mungkin juga saya salut sama salah satu sekolah juga di daerah sini, kebetulan ini mau sharing aja. Jadi sekolah ini setiap awal tahun ajaran akan manggil orang tua untuk datang dan menyamakan visi misi dalam pendidikannya setengahnya dalam 1 tahun ke depan. Kemudian di midterm sama terakhir orang tua juga dipanggil lagi untuk biar sama-sama tahu nih sebenarnya anaknya belajar apa sih, apa yang dia dapat oleh anak di sekolah, orang tua juga harus tahu. Jadi itu yang kita butuhkan juga sih Pak, gimana sekolah juga akhirnya mengajak orang tua sih untuk terlibat dalam pendidikan anak, karena ya balik lagi sebenarnya kan pendidikan utama ada di rumah. Itu sih kalau dari saya tanggapannya sih Pak. Baik, luar biasa sekali ya pernyataan dari Ibu Belinda. Mohon maaf Mbak Nina, mungkin nanti soalnya bisa disampaikan secara WA gitu ya, kita akan sampaikan ke Belinda karena waktunya sudah jam 3 lebih gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada sore hari ini sangat menarik sekali ya bahasan talk show antara narasumber kita. Yang pertama yaitu Ibu Belinda dan juga Ibu Nurbaiti Rahman, yaitu tentang Rumahku PAUDku dengan tema refleksi diri melalui buku. Kalau boleh saya ambil kesimpulannya, yang pertama yaitu bahwa untuk menghasilkan pengasuhan yang positif, yang pertama adalah kita perlu memiliki kunci koneksi hati antara orang tua dengan anak kita. Kemudian kita juga melakukan disiplin positif, memberikan contoh-contoh yang baik, karena tadi Tuti bahwa anak itu adalah tukang tiru, sehingga orang tuanya harus sebagai role model yang baik. Selanjutnya untuk bagaimana memprotek diri anak-anak kita dari luar, kuncinya adalah bahwa di rumah sudah lebih baik dulu, karena anak-anak akan terfilter. Jadi anak-anak tadi akan memiliki yang namanya inner voice, sehingga kalau sudah mendarah daging, mereka akan mendengarkan sesuatu hal yang tidak baik dari luar, sudah akan terfiltrasi. Selanjutnya yaitu untuk buku-buku panduan disesuaikan saja dengan visi misi keluarga masing-masing, pasti memiliki visi misi tertentu, bagaimana anak saya akan menjadi apa, kemudian tentunya adalah dengan tumbuh kembang yang baik, menstimulasi semuanya. Kalau di KRP itu ada namanya bagimu, yaitu dengan cara membahagiakan, memberikan gizi seimbang, juga menstimulasi anak-anak kita dengan baik. Nah, untuk praktek-prakteknya, praktek-praktek keseharian kita bisa lakukan kepada anak-anak kita, juga melibatkan anak-anak kita secara langsung. Karena apa? Kegiatan sehari-hari itu sebetulnya adalah yang terpenting pembelajaran kehidupan bagi anak-anak kita semuanya. Dan alhamdulillah terkait dengan terakhir tadi kolaborasi serta juga koalisi ya, rumah-rumah yang baik dari Pak Cahyo tadi, kami sangat setuju, termasuk saya sangat setuju sekali, dan saya sudah melakukannya di sekolah. Baru hari Senin kemarin saya memberikan edukasi kepada siswa-siswi kelas 9 untuk membentuk sekolah ramah anak, sekolah yang aman dan nyaman, bebas bullying. Ini sebagai wujud kolaborasi antara kami, komite orang tua, pegiat parenting dari komunitas rumah pencerah juga, dan seluruh masyarakat Indonesia dan pendidikan untuk Indonesia. Jadi gak terasa ya Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar banyak, dan tentunya kami berharap bahwa Bapak Ibu sekalian boleh yuk diintip-intip gitu ya buku Rumahku PAUDku yang kecil mungkin cantik tuh gitu kan. Nanti PO-nya bisa ke Mbak Hani boleh berdiri.
Silakan, Mbak Hani ini adalah bagian administrasi untuk buku rumahku Pak Utku bisa PO melalui beliau. Untuk PO hari ini ada diskon khusus begitu ya. Nanti bisa ditanyakan langsung kepada Ibu Hani. Nomor teleponnya kan? Oh, nomor teleponnya nanti bisa langsung hubungi Ibu Hani juga begitu ya. Siap. Dari komunitas Rumah Pencerah, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Belinda, kemudian juga Ibu Nurbaiti Rahman yang telah memberikan paparan yang sangat luar biasa sekali, membuka wacana kepada kita semuanya bahwa melalui buku kita bisa refleksi diri dalam pengasuhan anak yang baik. Baik, saya Sri Rahayu undur diri. Terima kasih banyak atas kesempatannya dan kehadiran dari seluruh tamu undangan yang telah mensupport kegiatan launching buku Rumahku Pak Utku. Apabila saya mewakili ketua dari komunitas Rumah Pencerah dalam menyelenggarakan acara ini kurang berkenan, ada hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk para orang tua serta guru di Indonesia. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ibu Yayu, Ibu Belinda dan Ibu Betty, luar biasa sekali materinya hari ini. Dengan berakhirnya sesi talk show kita hari ini, kini waktunya untuk kita masuk ke penandatanganan giant booknya nih. Giant cover ini sebagai tanda diresmikannya peluncuran buku Rumahku Pak Utku. Mohon izin ya Ibu mau sambil geser ininya apa namanya giant booknya. Oke, sambil dipersiapkan saya ingin mengundang beberapa nama yang akan menandatangani cover giant cover ini. Yang pertama perwakilan dari penulis buku Rumahku Pak Utku. Saya persilahkan salah satu perwakilannya Ibu Irma. Boleh maju ke depan Ibu. Kemudian ada juga Ibu Yayu sebagai Ketua Komunitas Rumah Pencerah. Mungkin boleh berbaris dulu ya Bu, nanti kita tanda tangani. Kemudian dilanjutkan dengan perwakilan dari PT Penerbit Erlangga, Bapak Rahman Bonggi. Dan juga dari perwakilan tim editor PT Erlangga nih ada Ibu Ayu Prameswari. Lalu kemudian juga ada Ibu Belinda dari narasumber talk show kita hari ini. Nah, ini dia nama-nama yang akan, Bapak silakan, yang akan menandatangani giant cover ini. Boleh tambah satu lagi dari Ketua Himpau di Jakarta, Pak, Ibu Suryani. Boleh, ya silakan Ibu Suryani, mohon boleh maju ke depan. Oh iya, satu lagi berarti Ketua IGTKI ya? Iya, betul. Ibu Vera, iya Ibu Vera, silakan. Nah untuk penandatanganan sendiri ini nanti bebas ya Bu, bergantian. Oke, boleh dimulai untuk penandatanganinya. Papannya mundur. Oh iya, satu persatu ya, nanti saya panggilkan. Oh, dimundurin. Namanya satu persatu. Mantul. Oke, sudah oke ya. Tanda tangan dan nama atau tanda tangan saja? Tanda tangan saja cukup. Oke, boleh dari pertama Ketua Komunitas Rumah Pencerah Ibu Sri Rahayu, kami persilahkan. Oke, berikan tepuk tangannya. Terima kasih Ibu Sri Rahayu. Kemudian dilanjutkan dari perwakilan penulis Ibu Irma. Oke, berikan tepuk tangan lagi. Terima kasih banyak Ibu Irma. Dilanjutkan dari perwakilan PT Erlangga ada Bapak Rahman Bonggi. Silahkan Bapak. Oke, terima kasih. Dilanjutkan dari perwakilan tim editor ya Ibu Ayu Prameswari. Bebas Bu. Oke. Terima kasih Bu Ayu. Kemudian dilanjutkan dengan narasumber talk show kita hari ini ada Ibu Belinda. Dan dilanjutkan oleh Ibu Suryani sebagai Ketua Himpaudi. Biar cantik ya, nih ada request dari penontonnya nih di bawah nih.
Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Vera ya, Ketua IGTKI DKI Jakarta. Silakan Ibu. Sambil difoto ya. Oke, terima kasih banyak Ibu dan Bapak. Dengan kita tetapkannya Zain cover ini sudah resmi buku Pak Utku, Rumahku Pak Utku sudah launching. Boleh merapat untuk foto bersama Ibu Bapak? Silakan, boleh ya tim dokumentasi kita foto senyum yang manis, yang paling cantik dan paling gantengnya. Oke, 1, 2, 3, senyum, lihat di kamera di tengah ya. 1, 2, 3, boleh ganti gaya. Oke, Erlangga, 1, 2, 3, salam literasi boleh Bu, salam literasi. Oke, terima kasih banyak. Berikan tepuk tangan untuk perwakilan yang sudah menonton kami cover Zain hari ini. Oke, dengan sudah ditandatangani maka sudah resmi ya, buku ini sudah launching. Jika ingin memesan bisa menghubungi saya. Untuk pemesanan sampai hari ini masih ada harga pre-order. Jadi bisa langsung nanti hubungi saya ya kalau ingin langsung memiliki bukunya, nanti bisa langsung dibawa pulang karena bukunya sudah ready nih. Oh, nomor telepon saya boleh di 0897 387 3086. 0897 387 3086 dengan saya Hani. Kalau ingin memesan untuk teman-temannya mungkin ya di teman-teman guru, teman-teman Paudi yang lainnya bisa pesan melalui saya ya. Harganya? Oh, untuk harganya harga spesial hari ini hanya Rp47.000 ya. Oke, sebelum berpisah nih, karena nggak kerasa ya hari ini ternyata rangkaian acaranya sudah sampai di ujung acara. Tapi sebelum kita berpisah ada sedikit kenang-kenangan dari kami nih untuk narasumber hebat kita hari ini. Boleh saya mengundang Ibu Belinda dan Ibu Nurbayati ke depan? Oke, diserahkan sama Bapak Iskandar ya? Sama siapa? Sama Ibu Ayu boleh. Satu lagi sama Pak Bogi ya? Oh iya, silakan. Oke, silakan Bu Ayu. Bu, boleh satu di sini, satu di situ ya. Oke. Satu lagi. Oke, foto dulu boleh Bu. Oke, 1, 2, 3, senyum. Oke, satu lagi akan diserahkan oleh Pak Bogi, silakan Pak. 1, 2. Oke, 1, 2. Oke, Ibu Ayu foto bareng-bareng. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Satu lagi ada dari perwakilan penulis. Saya mengundang Ibu Adiati untuk maju ke depan, perwakilan penulis. Izin ya. Iya, Bu. Oh ya tadi. Teman-teman penulis izin. Mewakili ya Ibu Adiati yang menyerahkan boleh dari Pak Bogi, Pak Is boleh. Oke, boleh di foto ya Bu, kita lihat di kamera ya. 1, 2, 3. Saya mengundang lagi tadi Ibu Betty, Ibu Belinda, Pak Bogi dan Bu Ayu tadi belum difoto ternyata Bu. Oke, biar ada foto dokumentasinya ya. Bapak, nggak apa-apa Pak Is ikut. Oh, ini masih dipakai. Oke, 1, 2, 3. Erlangga. 1, 2, 3. Literasi, salam literasi. Oke, 1, 2, 3. Oke. Victory yang kedua. Oh, ada Victory. Oke.
1, 2, 3. Oke, berikan tepuk tangan. Terima kasih banyak untuk kita semua yang sudah bergabung di hari ini. Boleh kembali ke duduknya masing-masing. Terima kasih Bu Ayu. Oke, ternyata keseruan kita hari ini memang sudah di ujung nih ternyata ya. Oke, sebelum menutup acara nanti kita akan berfoto bersama ya Bu. Setelah saya closing nanti kita foto bersama. Oh, di tempat duduk aja kita mana ya? Oke, berarti boleh peserta acara hari ini tetap di tempat duduk masing-masing. Nanti kita fotonya narasumbernya yang mendekat ke sini aja ya. Oke. Atas nama komunitas Rumah Pencerah dan juga penerbit Esensi Hibrid Penerbit Erlangga, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah berbagi ilmunya hari ini. Dan juga terima kasih banyak juga untuk ibu bapak yang sudah berkenan hadir meluangkan waktunya di hari ini. Semoga mendapatkan manfaat yang baik dari kegiatan kita hari ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf jika masih banyak kekurangan dari saya. Untuk penyambutan dari komunitas Rumah Pencerah juga mohon dimaafkan jika ada kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Hani pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau video Kak? Aku ada Rumah Pencerah, love dulu. Love ya belum ya, sebentar ya. Rumah Pencerah, love. Siap? 3, 2, 1. Cinta. Oh enggak ngomong ya? Video ya? Iya, Oke, yuk. Rumah Pencerah ya. Aku punya. Stop. 3, 2, 1. Aku punya